Hai sahabat CKN, senang sekali saya Diana Sartika bisa kembali hadir menyapa sahabat CKN di podcast Sahabat CKN Banjar. Seperti biasa ya sahabat CKN, kita akan berbincang santai tapi penuh dengan manfaat, membahas hal-hal penting seputar program JKN yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik salah satu topik yang sering ditanyakan nih oleh masyarakat, yaitu alur pelayanan program JKN, khususnya rujukan sesuai dengan indikasi medis. Jadi, bagaimana sih prosedurnya? Kapan peserta bisa mendapatkan rujukan? Dan apa saja yang perlu diperhatikan agar pelayanan tetap lancar sesuai aturan yang berlaku? Oh iya, tentu saja saya tidak sendiri ya. Kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten dan paham betul mengenai hal ini. Yuk langsung saja kita sambut. Ini dia Teh Dea. Halo Teh Dea, apa kabar? Hai Teh Diana, alhamdulillah kabar saya baik nih. Gimana sama kabar Teh Diana hari ini? Alhamdulillah Teh Dea, baik juga. Oh iya Teh Dea, terima kasih ya Teh Dea sudah menyempatkan hadir di podcast Sahabat JKN Banjar kali ini. Sebelum kita masuk lebih jauh nih Teh ke dalam pembahasan mengenai tema yang menarik hari ini, alangkah baiknya kalau Teh Dea ini memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya sahabat JKN yang sedang menyimak bisa lebih mengenal siapa narasumber kita hari ini. Silahkan Teh Dea. Oke baik. Halo sahabat JKN, perkenalkan nama saya Dea Susita Herdianti. Saya bertugas sebagai staf administrasi klaim di bagian PMU. Senang sekali saat ini bisa hadir di podcast ini dan berbagi informasi bermanfaat untuk kita semua. Nah sahabat JKN, gimana? Sudah kenalkan dengan Teh Dea ini? Beliau adalah orang yang sehari-hari memang bergelut dengan proses administrasi klaim dan pastinya sangat paham mengenai alur pelayanan JKN. Nah, agar lebih jelas dan sahabat JKN bisa mendapatkan informasi langsung dari ahlinya, mari kita dengarkan penjelasan dari Teh Dea. Silahkan Teh Dea bisa jelaskan kepada sahabat JKN yang sedang memperdengarkan podcast ini. Oke, jadi sahabat JKN, untuk alur pelayanan program JKN memang harus mengikuti indikasi medis yang sudah ditetapkan oleh petugas kesehatan. Artinya, rujukan atau pelayanan tidak bisa diberikan hanya karena permintaan peserta JKN semata, tetapi harus benar-benar berdasarkan kondisi kesehatan yang membutuhkan tindak lanjut sesuai dengan prosedur medis. Namun, tentu ada pengecualian. Dalam kondisi gawat darurat, peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus melalui prosedur rujukan terlebih dahulu. Hal ini penting supaya penanganan bisa cepat dilakukan dan keselamatan pasien tetap menjadi prioritas utama. Dengan begitu, peserta JKN tetap mendapatkan pelayanan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan medis. Wah, jadi ya sangat jelas sekali nih sahabat JKN bahwa alur pelayanan program JKN itu tidak bisa ditentukan sendiri atau atas permintaan sendiri, tetapi harus sesuai dengan indikasi medis dari tenaga kesehatan. Hal ini penting supaya pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Namun, saya senang sekali Teh Dea juga tadi sangat menekankan bahwa ada pengecualian untuk kondisi gawat darurat. Artinya, sahabat CKN tidak perlu khawatir karena dalam situasi gawat darurat, pelayanan bisa langsung diberikan agar penanganan cepat dilakukan demi keselamatan pasien. Betul sekali Teh Diana. Jadi memang tujuan utama dari adanya alur pelayanan sesuai indikasi medis ini adalah agar peserta JKN bisa mendapatkan pelayanan yang tepat, efisien, dan sesuai kebutuhannya. Kalau semua peserta minta rujukan tanpa dasar medis, tentu pelayanan tidak akan optimal dan bisa mengganggu sistem yang sudah berjalan. Jadi seperti itu ya Teh. Lalu nih Teh Dea, apa saja sih tahapan alur pelayanan yang harus dilalui oleh peserta JKN? Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan rujukan ke rumah sakit. Jadi apa saja sih Teh alur pelayanannya itu?
Iya, betul sekali Teh Diana. Tentu saja ada alurnya dan penting bagi sahabat JKN untuk mengetahuinya. Jadi, alur pelayanan program JKN yang benar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP seperti puskesmas, klinik, atau dokter keluarga. Yang kedua, jika setelah mendapatkan pelayanan di FKTP ternyata berdasarkan indikasi medis pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, maka peserta akan diberikan rujukan dari FKTP untuk melanjutkan pengobatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL sesuai dengan prosedur JKN. Namun, ada pengecualian khusus untuk kondisi gawat darurat. Dalam situasi ini, pasien bisa langsung dibawa ke IGD rumah sakit terdekat tanpa harus melalui FKTP terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itulah sahabat JKN, alur pelayanan program JKN yang benar. Dengan mengikuti alur ini, peserta akan mendapatkan pelayanan yang sesuai kebutuhan medisnya, lebih tertib, dan pastinya tepat sasaran. Wah, penjelasan dari Teh Dea ini memang sangat-sangat bagus sekali ya sahabat JKN. Nah sahabat JKN, sekarang kita sudah tahu ya bahwa alur pelayanan program JKN itu memang dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari FKTP, kemudian jika diperlukan rujukan, sahabat JKN akan diberikan rujukan ke FKRTL. Dan tentunya untuk kondisi gawat darurat bisa langsung ke IGD rumah sakit. Artinya sistem ini dibuat bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk memastikan setiap peserta mendapatkan pelayanan yang tepat, adil dan sesuai kebutuhan medisnya. Seperti itu sahabat JKN. Oke, Teh Dea, terima kasih banyak ya atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat hari ini. Oke, sama-sama Teh Diana. Dan tentu terima kasih juga sahabat JKN yang sudah setia mendengarkan podcast Sahabat JKN Banjar. Semoga ya Teh Dea obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan, memberikan inspirasi dan tentunya membuat sahabat JKN semakin paham tentang pentingnya mengikuti alur pelayanan program JKN sesuai aturan yang berlaku. Jangan lupa ya sahabat JKN untuk ikuti episode-episode podcast berikutnya. Karena akan masih banyak topik menarik seputar program JKN yang akan kita bahas tuntas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sehat untuk sahabat JKN dimanapun berada. Terima kasih Teh Dea. Sama-sama.